Ya, sekolah minggu dewasa kita pada hari ini di ruangan yang berbeda di auditorium karena kita menggabungkan yang biasanya kelas tanya jawab di tempat ini dengan kelas eksegesis kita, gitu ya. Jadi yang saya mau lakukan, akan coba lakukan adalah kita mau selesaikan sedikit isian kita di kelas eksegesis yang sudah sampai di Wahyu pasal 21 dan 22. Dan nanti kalau misalnya masih ada waktu, maka saya beri ruang untuk tanya jawab saja. Karena ini gabungan kelas tanya jawab dengan kelas ini ya, eksegesis Alkitab. Jadi mari kita buka Alkitab kita ke dalam Wahyu pasalnya yang ke-21. Coba kita lihat di sini. Wahyu pasal 21. Dan bagi yang punya isian bisa mengisi, dan isian ini sudah dikasih dari minggu-minggu lalu, jadi kayaknya nggak ada yang baru saat ini. Tapi kalau tidak ada isian juga nggak apa-apa, kita akan membahasnya secara umum juga. Oke, jadi kita buka Wahyu pasal yang ke-21. Saya akan ajak kita baca ayat 9 sampai dengan nanti pasal 22 ayatnya yang ke-5. Ya. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 9 sampai ayat yang pasal 22 ayat yang ke-5. Dan untuk kali ini saya akan bacakan, biasanya kita sedikit berganti, tapi itu di ruangan yang sedikit lebih kecil. Ini ruangannya agak gede, jadi agak susah kalau ini bacanya mesti berganti. Jadi saya akan bacakan. Jemaat silakan mencermati. Sebagian sudah kita bahas minggu lalu, kita mau bahas sisanya lagi. Oke, demikian firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-9 ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih bagaikan kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zabut, dasar yang kelima batu enam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya,
Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, untuk malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oke, sangat indah. Kita berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu dewasa kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau menyingkapkan kepada kami sesuatu yang begitu luar biasa mengenai masa depan kami, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menjadi ahli waris segala sesuatu bersama dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Putra Allah yang telah mati bagi kami. Bapa di surga, kami memohon agar penyertaan Roh Kudus-Mu dapat mencelikkan dan menerangi hati kami, sehingga kami memahaminya dan kami belajar, dan hati kami digerakkan ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita sudah mulai membahas ini sebenarnya minggu lalu, dan kita berkata bahwa ini adalah gambaran dari suatu kota yang namanya Yerusalem Baru, mungkin Yerusalem Baru. Dan Yerusalem Baru ini adalah tempat kita, tempat orang percaya. Makanya disebut sebagai, julukannya adalah mempelai, mempelai Tuhan, mempelai Kristus. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan, marilah ke sini aku menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, menarik sekali, hari ini kita akan ada pernikahan ya. Kita lihat sudah ada dekornya. Sudah dari bawah tadi sudah ada dekor dan sebagainya. Jadi hari ini kita ada pernikahan, dan saya sering berkata dalam kota-kota pernikahan dan sebagainya bahwa pernikahan itu adalah salah satu gambaran akan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi Tuhan, kan pernikahan itu yang ciptakan Tuhan sendiri. Tuhan yang ciptakan pernikahan di Taman Eden, dan Tuhan ketika menciptakan pernikahan itu menggunakan pernikahan untuk menggambarkan hubungan Dia dengan manusia. Itu hubungan yang dekat sekali, yang akrab dan intim, boleh dibilang begitu, di mana ada persekutuan yang begitu indah antara manusia yang menciptakan dengan Allah yang menciptakan. Nah, karena disebut sebagai mempelai anak domba di Yerusalem Baru, kita sudah bahas juga minggu lalu bahwa ini berarti ini adalah tempat tinggal. Jadi yang tentunya mempelai ini bukan kotanya dalam pengertian kayak bangunannya. Yang disebut mempelai ini bukan bangunannya, bukan tadi yang kita baca gerbangnya, temboknya, dasarnya, batu-batunya, tentu itu kan bukan. Masa itu mempelai Tuhan? Jadi mempelai Tuhan pastilah sebenarnya orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kenapa kota ini disebut sebagai mempelai? Bukan fisiknya, tetapi orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Dan siapa yang akan tinggal di dalamnya? Yang akan tinggal di dalamnya adalah orang-orang percaya dari segala zaman. Ya, jadi orang-orang yang diselamatkan, semua orang yang diselamatkan, ya, semua orang yang diselamatkan ujung-ujungnya akan tinggal di Yerusalem Baru. Karena gambaran mempelai ini sudah kita temukan di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Jadi ini bukan hanya tempat tinggal Israel atau bukan hanya tempat tinggal kita di zaman gereja, tapi semuanya. Ya, kalau di Israel dulu gambarannya Yehova adalah suami, Israel adalah istri.
Kalau sekarang ini gambarannya Kristus adalah suami dan orang-orang percaya di zaman gereja, jemaat adalah istri. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Dan Yerusalem baru ini tempat tinggal semua orang yang diselamatkan. Jadi ini adalah tempat kita di dalam kekekalan. Inilah sorga bagi kita. Ya, kita bilang ya. Jadi Tuhan sudah menggambarkan sorga itu seperti apa. Memang Tuhan tidak kasih tahu semuanya. Ya, Tuhan belum kasih tahu semuanya. Kita sangat, kalau kita disuruh ini kan membayangkan masih banyak hal yang masih mau kita tahu hanya dari Tuhan. Tapi memang Tuhan belum sikapkan semuanya. Tuhan hanya kasih tahu sebagian yang perlu kita ketahui hari ini. Ya, tetapi ini yang Tuhan singkapkan. Jadi jangan percaya kepada segala cerita tentang sorga yang aneh-aneh, gitu. Yang macam-macam. Jadi banyak orang mengklaim, ada yang tulis buku segala macam. Ya. Ada buku yang belakangan terkenal, katanya ada seorang anak laki-laki yang dalam tanda kutip mati lalu masuk dibawa ke sorga itu. Ya. Nah, dia mati lalu masuk sorga lalu dia balik lagi gitu. Kalau dia tulis buku ya, The Boy Who Went to Heaven atau apa gitu. Ya, kita nggak usah percaya begitu gitu. Ya. Mengapa kita tidak boleh percaya begitu begituan? Karena Alkitab sudah kasih tahu, jangan menambahkan. Waktu kita Wahyu ini selesai kan Tuhan jangan mengurangi sepatah kata, jangan menambah. Nah, kalau misalnya ada orang lalu dia dibawa Tuhan ke sorga, lalu dia melihat begini, lalu dia tambah lagi detail-detailnya. Ya, lalu itu kan menambah begitu. Itu menambah. Jadi kita tidak, itu salah satu alasan kenapa kita tidak percaya ya, segala macam penglihatan itu. Tuhan sudah kasih tahu di sini. Ya. Inilah sorga bagi kita. Inilah kekekalan. Jadi juga membantah ada banyak konsep tentang kekekalan. Ada sebagian orang berpikir dalam kekekalan kita itu ada gambaran orang di awan, duduk-duduk di awan, gitu kan kayak ini gambaran ini ya, kayak malaikat apalah begitu, ya. Duduk-duduk di awan. Tidak, ya surga itu digambarkan sebagai suatu kota, nah, kota yang ada di bumi baru dan langit baru dan bumi baru. Ingat konteks Yerusalem baru ini sedang berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Langit dan bumi baru. Jadi Tuhan akan bikin suatu bumi yang baru. Kemudian Yerusalem baru ini akan turun ke atas bumi yang baru. Ya, dan jadi di dalam kekekalan nanti masih ada aktivitas. Jadi sorga juga bukan konsep sebagian agama. Ada yang berpikir kalau kita ke sorga itu kayak hilang kesadaran diri, ya bersatu dengan apa alam begitu, dengan bersatu dengan kuasa kosmik. Jadi kita kayak kehilangan kepribadian kita, balik lagi ke ini menjadi satu. Enggak ada seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam kekekalan nanti masih ada aktivitas dan sengaja Tuhan memberikan informasi yang megah. Ya, terakhir misi kita sampai mana sih? 6F sudah saya. Ya, 6F sudah selesai. Jadi ini sedikit rangkuman saja bahwa Tuhan sudah kasih gambaran yang begitu indah. Masih ingat berapa dimensi kota ini? Kita bilang 12.000 stadia kan? Nah, kita bilang 12.000 stadia itu kurang lebih 2.400 km. Itu suatu dimensi yang luar biasa besar untuk satu kota. Ya, itu udah kayak benua, udah mirip kayak satu benua. Nah, 2.400 km itu. Ya. Jadi di bumi baru, langit baru ini ada satu dimensi, ya. satu kota dengan dimensi 2.400 km, kurang lebih 12.000 stadia, ya. 2.400 km. Dan tingginya juga 2.400 km. Nah, terus terang saya masih belum bisa membayangkan secara persis tingginya 2.400 ini maksudnya gimana gitu. Nah, ini karena kita tidak dikasih brosur gambarnya sama Tuhan, ya, cuma dikasih tahu kata-katanya saja. Ya, jadi apakah tingginya 2.400 itu? Jadi ada beberapa penafsiran ya, ada yang menggambarkannya kubus,
Ada yang menggambarkan yang piramid. Ya, ada yang mungkin 2400 itu maksudnya bangunan-bangunannya, jadi kayak ada pencakar-pencakar langit sampai 2400. Ini ya. Macam-macam. Jadi ya persisnya bagaimana mesti nanti menunggu ya. Menunggu saatnya nanti begitu. Tapi 2400 km panjangnya, 2400 km lebarnya, 2400 km tingginya. Dan sekali lagi itu tinggi sekali. Itu tinggi sekali. Kalau 2400 km tinggi itu sudah, kalau sekarang sih nggak bisa dibayangkan. Ada bukit. Hah? Ada bukit atau gunung? Enggak, bukit dan gunung pun enggak. Gunung Everest aja yang paling tinggi sekarang aja kan cuma berapa? Iya. Cuman berapa kilometer doang? Gitu. Cuman berapa sih? 10 kilo lah paling, enggak nyampe Mas. Ya. Iya benar. Dan itu kalau panjang lebar kita kan masih kepikir ya. Kalau tinggi kan, kayak keluar angkasa gitu. Nah, tapi kita juga nggak tahu dimensi bumi baru berapa kan waktu itu kan. Apakah bumi yang baru ini dimensinya masih sama dengan bumi sekarang? Bisa jadi nggak juga. Bisa jadi Tuhan bikin jauh lebih besar juga. Ya. Kita nggak tahu di sini. Nah, tapi bukan hanya dimensinya yang luar biasa, tapi kita juga dikasih tahu keindahannya, kemuliaannya. Ya, bagaimana dia terbuat dari 12 dasar dengan batu-batu yang sangat luar biasa. Terus terang, saya bukan ahli batu. Waktu berapa tahun yang lalu ada orang lagi ngetren apa itu? Batu alam ya, apa itu ya? Akik, batu akik yang lalu orang pada pakai di jari itu aja saya ada kayak bukan, saya nggak begitu ini ya. Jadi batu apa ini? Macam pakalah apa macam? Saya nggak terlalu tahu sih, ya. Tapi saya tahu nih semua batu-batu yang berharga, ya. Batu-batu yang berharga, batu-batu yang indah. Gerbangnya dari mutiara dan sebagainya. Dan Tuhan sengaja kasih tahu kita ini. Maksudnya ini adalah sesuatu yang jauh-jauh melebihi kota apapun di dunia saat ini. Ya. Dan ini untuk mengingatkan kita bahwa bagi kita orang yang diselamatkan, kita sudah punya sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang dunia bisa tawarkan kepada kita hari ini. Jauh lebih indah dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Oleh karena itu, kita ketika mendapat informasi seperti ini, kita seharusnya mendapatkan kekuatan untuk bisa berdiri teguh bagi Tuhan, ya. Untuk memilih Tuhan lebih daripada dunia, untuk tidak berkompromi, ya, demi kemuliaan dunia ini, demi segala kenyamanan dan kehebatan kekayaan dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan kita akan punya yang lebih lagi, ya, yang lebih lagi. Jadi dan itu akan menjadi milik kita selama kekekalan. Ini luar biasa. Saya ini mengingatkan saya akan satu ayat, coba kita buka dalam Ibrani. Ibrani tentang Abraham. Nah, Abraham tentu belum pernah melihat kota modern kayak kita hari ini. Mungkin kalau Abraham bisa lihat kota-kota kita yang paling hebat di dunia sekarang, mungkin Abraham akan kaget juga. Ya, karena di zaman Abraham itu dia nomaden, boleh dibilang semi nomaden, ya. Di mana dia bikin tenda, ya, di satu tempat di Beersheba misalnya, lalu udah bosen di sana mungkin dia pindah lagi ke Hebron, pindah lagi ke tempat-tempat lain. Mungkin dia akan kaget kalau dia melihat kayak Tokyo, ya, Shanghai, New York. Mungkin Abraham akan kaget. Tapi semua itu belum ada apa-apanya dengan ini. Ya, belum ada apa-apanya. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Kita lihat dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kenapa mikrofonnya kayak ada mati sini? Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Ya, dia tinggal di kemah. Kemah kan bukan sesuatu yang permanen.
dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab katanya apa? Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota apa ini? Yerusalem baru. Dan dikatakan kota ini kota yang mempunyai dasar. Dan kita baca di dalam Wahyu, kota ini bukan hanya punya dasar, dia punya 12 dasar bahkan. Punya 12 dasar dari 12 batu yang mahal-mahal dengan area yang luar biasa ya. Kalau kita 2.400 kali 2.400 ini sudah masuk ke sekian juta kan? Ya, sekian juta kilometer persegi. Dan dan katanya Abraham menantikan ini kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan oleh karena itu kita tahu ini adalah masa depan kita. Seperti kata lagu yang di buku nyanyi kita, aku punya istana, ya kan? Aku telah puas dengan pondok di bumi. Nah, saya tidak tahu pondok Anda mungkin beda dengan pondok saya. Atau ada orang yang pondoknya gede banget gitu kan. Pondok apa? Pondok indah lagi ya kan. Aku telah puas dengan pondok di bumi. Ya. Tapi memang yang terhebat di dunia pun kalau dibanding ini ya jadi pondok gitu. Jadi gubuk gitu kan. Dan oleh karena itu kita bilang bahwa ini memberikan kita kekuatan bagi kita untuk berkata hari ini bahwa oke, nggak apa-apa ya, saya hidup di dunia kan berapa sih, 70-80 tahun kata Mazmur ya, kalau kita kuat 80 tahun. Jadi sesuai kata lagu, aku telah puas dengan pondok di bumi, sedikit emas dan sedikit perak ya. Namun aku menantikan ya, yang kekal, nanti di sana aku akan punya istana ya. Punya istana di surga nanti gitu ya. Jadi betapa pengharapan yang indah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk bekerja bagi Tuhan sekarang, untuk berdiri teguh ya, untuk kalau misalnya dunia mau menekan kita, bahkan mengancam untuk apa yang dunia bisa lakukan. Dunia bisa mengancam, saya ambil rumah kamu, saya ambil harta kamu, saya ambil ketenaran kamu, saya ambil ini kamu, penghidupan kamu dan lain sebagainya. Hanya itu yang dunia bisa ancam bagi kita. Terakhir ya aku ambil nyawa kamu. Hanya itu yang dia bisa ancam kan. Paling terakhir aku ambil nyawa kamu. Tapi kalau kita sudah dijanjikan ini, kenapa kita perlu takut? Ya, sampai nyawa kita diambil pun ya nggak masalah juga. Gitu, ya. Mau ambil rumah saya? Ya bolehlah. Gitu kan. Maksudnya ya kita sedih juga, tapi nggak apa-apa juga. Gitu, karena saya punya sesuatu yang jauh lebih indah. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke poin nomor 7. Jadi tadi sedikit rangkuman. Kita masuk poin nomor 7 dalam isian kita. Sekali lagi bagi yang tidak punya isian nggak apa-apa. Dan kita berfokus masih di Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke 22 betul ya. Ayat yang 22 fokus di sini. Di mana di ayat 22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi satu hal yang paling prominent di kota Yerusalem yang ada di bumi, terutama pada zaman rasul-rasul, Yerusalem yang ada di bumi, yang paling menonjolkan apa? Bait suci. Bait suci yang didirikan oleh Salomo, sempat dihancurkan, lalu dibangun ulang oleh Zerubabel. Nah kalau Anda ke Yerusalem sekarang ya nggak ada lagi bait suci. Tapi kalau kita pergi ke Yerusalem sekarang, tetap salah satu yang paling prominent adalah tempat-tempat bekas bait suci itu. Ada tempel ratapan, ya, ada macam-macam di situ. Dan ini menjadi salah satu fokus di Yerusalem yang sekarang. Bait suci atau bekas-bekas bait suci. Bahkan pertarungan atas Yerusalem sampai hari ini antara Islam, Yahudi dan lain sebagainya adalah mengenai tempat ibadah. Di sana dia sekarang ada Masjid Al-Aqsa, dan diperkirakan di Masjid Al-Aqsa itulah tempat situs bait suci yang tadinya dibuat oleh Salomo itu, dan mereka mencoba bagaimana untuk membangun lagi bait suci di sana. Jadi betapa pentingnya bait suci di
zaman itu. Tapi di Yerusalem baru nanti tidak ada bait suci lagi. Tidak ada bait suci, dan itu dalam isian kita yang ini ya. Deskripsi nomor 7. Aspek penyembahan di dalam Yerusalem baru sangatlah unik dalam sejarah manusia, yaitu penyembahan tanpa bait atau perantara. Tanpa bait atau perantara. Tanpa bait dan perantara. Jadi begini, sesuatu yang langsung kepada Tuhan. Langsung kepada Tuhan. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki akses langsung kepada Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi di Taman Eden, di Taman Eden kita mendapatkan waktu manusia belum jatuh dalam dosa, itu sangat indah. Tuhan langsung ketemu manusia. Bahkan kita baca bahwa sering-sering Tuhan sore-sore jalan-jalan di taman itu, bertemu dengan Adam dan Hawa. Dan sehingga ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia makan buah itu, Tuhan datang lagi seperti biasa. Adam mendengar suara langkah kaki Tuhan, dia takut. Dia takut, dia sembunyi. Berarti sebelum dia jatuh dalam dosa, sudah ada persekutuan itu dengan Tuhan. Jadi di sini ada persekutuan yang langsung. Namun karena dosa, ini yang karena dosa, manusia tidak lagi memiliki akses langsung kepada Tuhan. Sehingga untuk bisa mengakses Tuhan diperlukan pengorbanan, diperlukan perantara, diperlukan suatu tempat perantaraan. Nah, tempat perantaraan ini di awal-awalnya sederhana. Tempatnya apa? Tempatnya mezbah awalnya. Ya, mezbah saja. Jadi di mezbah itulah manusia bisa mendekati Tuhan, karena di atas mezbah itu lalu dia sembelih binatang. Jadi dia sembelih binatang di atas mezbah. Dengan demikian ada keluar darah, itu melambangkan binatang ini menutupi darahnya, menutupi dosa saya, sehingga saya bisa mendekat kepada Tuhan. Itu dilakukan oleh Habel. Nah, Kain mau coba lakukan, tapi dia bukan sembelih domba, dia bawa tanaman. Jangan-jangan dia kan dibakar kan? Apa yang dibakar? Atau ya bawang goreng atau apa gitu. Apa jagung bakar atau apa gitu. Tapi itu tidak berdarah. Ya, tidak berdarah. Dan Tuhan tolak. Nah, belakangan Tuhan bikin lebih spesial lagi. Jadi oke, mezbahnya tetap ada, tapi ada kemahnya. Ada kemah suci. Ya, kemah suci tetap ada mezbah juga. Kalau mezbah bukan dari batu lagi. Mezbahnya mezbah ini, mezbah tembaga. Mezbah tembaga, mezbah bakaran di situ di depan bait suci. Kemah suci dulu, habis itu bait suci. Bait suci sama ya. Ada mezbah ini juga, mezbah tembaga di sini yang didirikan oleh Salomo. Jadi di sini dan lalu Tuhan mulai, oke, kamu nggak bisa. Jadi akhirnya perlu imam. Ya, perlu imam. Jadi perlu ada perantara. Perlu ada perantara. Dan itu semua karena akses kepada Tuhan tidak bisa langsung karena ada dosa. Dan orang yang paling hebat, orang-orang terhebat di dunia pun. Dan bagaimana Tuhan mengukur orang yang paling hebat di dunia? Orang yang paling hebat di dunia itu bukan Tuhan ukur dari IQ-nya, dari kekayaannya. Tapi orang yang paling hebat di dunia itu Tuhan ukur dengan seberapa dia dekat dengan Tuhan. Sehingga salah satu orang paling hebat di dunia adalah Musa. Karena Musa sampai bilang, bahkan Tuhan bilang tentang Musa, kalau aku bicara dengan Musa, aku bicara bukan dengan muka. Tidak seperti dengan nabi-nabi lain. Jadi Musa luar biasa Tuhan tinggikan. Tapi terhadap Musa pun, walaupun Tuhan bilang aku bicara dengan dia bukan dengan muka, Musa pun tidak tahan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang sepenuhnya. Sehingga pernah satu kali Musa minta sama Tuhan, Tuhan nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada. Dan Tuhan bilang, kamu tidak tahan, kamu akan mati. Jadi Tuhan memakai istilah manusia. Tuhan bilang, kalau melihat muka-Mu, kamu akan mati.
berarti aku akan kasih kamu lihat punggungku saja. Nah tentu Tuhan bukan seperti kayak punya muka dan punya punggung seperti itu ya. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Tapi Tuhan menggunakan bahasa manusia, di mana itu kita sebut sebagai antropomorfisme, di mana Tuhan menggunakan istilah manusia. Seperti kalau kita bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Bukan berarti kita bisa membayangkan Tuhan punya tangan yang panjang sekali, ya, atau lain sebagainya. Itu Tuhan memakai istilah manusia. Jadi Tuhan bilang kamu tidak tahan melihat mukaku. Maksudnya muka Tuhan itu apa? Jadi kemuliaan dia secara full gitu. Jadi kalau kita lihat seseorang dari depan mukanya full itu kan jelas sekali panjang. Kalau kita lihat seseorang dari belakang kan kurang jelas. Walaupun bisa kita kenali juga. Kalau orang yang sangat kita kenal kan dari belakang aja udah tahu ini pasti dia. Dari gaya jalannya mungkin dari profil punggungnya. Jadi Tuhan, Anda baca lagi di Keluaran, Tuhan taruh Musa di suatu ceruk di Gunung Sinai sana. Lalu kemuliaan Tuhan lewat tapi dia tutupin supaya Musa nggak lihat. Ya, kemudian ketika jadi Tuhan tidak kasih full kemuliaannya, Tuhan kasih lihat Musa sebagian kemuliaan yang supaya dia tidak mati di situ. Kenapa? Karena Musa adalah manusia yang berdosa. Ya. Tapi nanti, sekarang kita kan di masa gereja. Nah di masa gereja ini sebenarnya ini sudah ini apa istilahnya sudah sangat luar biasa. Kita di masa gereja ini sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus sudah jadi imam kita. Sehingga kita semua yang sudah percaya padanya itu sudah imam. Ya, kita semua sudah imam. Dan kita juga tidak ada bait suci lagi hari ini. Ya, kita tidak ada bait suci lagi. Kita semua adalah imam. Nanti masuk ke milenium ada bait suci lagi. Ada bait suci nanti di milenium ada bait suci. Tapi nanti sesudah milenium, masuk ke dalam kekekalan ini kan, masuk ke Yerusalem baru ini sesudah milenium, masuk ke dalam kekekalan, maka tidak ada lagi bait suci. Dan kenapa tidak ada bait suci katanya? Kita lihat ayat 22. Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Jadi langsung. Jadi lebih hebat lagi dari masa gereja. Kalau di masa gereja kita tidak perlu imam lagi karena Yesus imam besar kita. Dan kita tidak ada bait suci lagi karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran, jadi dimanapun. Bahkan bait sucinya, bait suci di zaman perjanjian baru ini apa? Di mana Tuhan bertemu dengan kita? Ada dua hal yang disebut sebagai bait suci di dalam perjanjian baru. Pertama, coba kita buka 1 Korintus 6. Yang disebut bait suci di perjanjian baru apa sih? Bait suci, bait Allah. Satu di 1 Korintus 6 ayat 19. Ini di masa gereja. Bait suci di masa gereja itu apa? Pertama 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, jadi itu pertama. Nomor satu, di dalam masa gereja, satu, tubuh kita disebut bait Roh Allah. Bait Allah adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya kita sudah bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi nomor dua, kita lihat di ayat pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Nah, kalau kita perhatikan ketika LAI, makanya kalau di KJV dia lebih jelas ya. Kalau di King James dia pakai istilah ye. King James ini kan Inggris kuno itu dia pakai ye.
Ye itu maksudnya you, kalian yang plural ya. Kalau di Inggris yang modern, you itu bisa satu orang, you bisa satu orang, you bisa dua, bisa lebih dari satu orang. Sama-sama you. Kalau di Indonesia kan ada kamu, ada kalian sebenarnya. Nah, LAI, Lembaga Indonesia, rupanya entah kenapa kalau dia banyak dia pakainya kamu gitu. Saya setuju juga. Sedangkan kalau untuk singular dia pakai engkau. Jadi kalau kamunya cuma satu dia engkau, kalau kamu kalian dia pakai kamu. Nah, ini sangat lucu sebenarnya. Ya. Padahal kalau di bahasa Indonesia jamak itu kan mestinya kalian. Jadi dia pakai kamu. Nah, jadi yang dimaksud di 1 Korintus 3 di sini ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu di sini plural, kalian. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah? Nah, kalian di sini maksudnya apa? Ya, konteksnya di sini adalah jemaat sebenarnya. Coba perhatikan di sini. Kalau kita baca dari ayat 9 dan seterusnya. Ayat 9 ya, baca ayat 9 dari pasal yang sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu di sini sama kalian. Ya. Kalian adalah ladang Allah. Kalian di sini maksudnya adalah jemaat Korintus. Kalian adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Dan dia lanjut terus ayat yang ke-16. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah? Jadi kamu adalah bait Allah. Satu secara pribadi. Jadi yang di 1 Korintus 6 itu pribadi, yaitu tubuh kita. Tiap orang Kristen adalah bait Allah, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi juga jemaat adalah bait Allah juga. Jemaat ini bukan gedungnya ya. Gedung ini bukan bait Allah, karena kita tidak ada lagi bait Allah secara fisik. Tapi jemaat. Ya, kenapa jemaat? Karena di dalam jemaatlah itulah tubuh Tuhan. Kan nama lain jemaat apa? Tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi kita juga bersekutu dengan Tuhan ketika kita berkumpul sebagai satu jemaat. Jadi dua-duanya penting. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, karena di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Ya, secara pribadi kita sudah bait Allah. Dan persekutuan dengan Tuhan di dalam jemaat. Ini juga penting karena ini adalah tubuh Kristus. Jadi dua hal ini disebut sebagai bait Allah di dalam masa gereja lokal. Tapi kita belum ketemu Tuhan langsung sekarang. Kita belum ketemu Tuhan langsung, kita belum lihat secara fisik. Di dalam kekekalan nanti, di dalam Yerusalem baru, kita akan ketemu Tuhan langsung. Dan dikatakan Allah adalah bait suci. Allah bait suci. Jadi tidak ada lagi jarak antara Tuhan dengan manusia. Allah adalah bait sucinya. Dan di situ coba kita balik lagi ke Wahyu pasalnya yang ke 21 ya. Balik lagi ke Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa dalam bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Nah, ini berarti ayat ini juga menegaskan keilahian Yesus Kristus. Kalau dikatakan Allah adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu, berarti anak domba itu ya Allah juga. Nah, itu Yesus Kristus. Jadi baik Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah juga. Tapi mereka bukan dua Allah yang berbeda. Mereka adalah satu Allah, ya, bersama dengan Roh Kudus itu satu Allah. Oke, kemudian masih di isian kita nomor 7. Lebih lanjut lagi, kota itu memiliki sumber terang sendiri yang bersifat kekal. Sumber terang. Hari ini matahari dianggap sangat penting, bahkan banyak disembah oleh orang, tapi di langit dan bumi baru tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan matahari. Kenapa? Kita baca di ayat 23. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan kembali saudara, ini juga menyetarakan Allah Bapa dengan Yesus Kristus sebenarnya. Kalau dikatakan, perhatikan ayat 23 ya. Kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi Allah dengan anak
anak domba, satu fungsi lagi di sini, sama-sama sebagai penerang, kembali menegaskan keilahian dari Yesus Kristus. Dan ini adalah sumber terang yang permanen. Matahari kita, kalau menurut ilmu pengetahuan, matahari kita ini akan binasa, walaupun menurut sains akan binasanya lama gitu, bermiliar-miliar tahun kemudian matahari kita akan meledak, akan supernova dan lain sebagainya. Karena matahari kita ini kan walaupun sangat hebat saat ini, tapi dia ada bahan bakarnya, ada hidrogen dan helium yang dia konsumsi dalam reaksi fusi di dalam matahari. Dan banyak saintis berpikir suatu hari nanti matahari kita habis bahan bakarnya di mana, gitu kan? Ya itu sih masih kejauhan sebenarnya, gitu. Nah, tapi dalam fiksi ilmiah, science fiction kan banyak itu dieksplorasi, kan? Wah, lalu apalah matahari kita jadi supernova, kita jadi black hole, segala macam itu jauh lah. Ya, jauh-jauh sebelum itu Tuhan sudah hancurkan dulu langit baru, langit bumi dan langit yang lama. Gitu. Tapi dalam kekekalan nanti tidak ada masalah seperti itu karena sumber cahayanya dari Tuhan langsung. Oke, baik. Saya rasa saya akan stop sampai di sana, ya, sampai poin nomor 7 ini. Ada pertanyaan tidak? Saya buka ruang untuk tanya jawab. Mau berkaitan dengan yang tadi kita bahas? Ya, Ibu putar. Ada. Oh ini ya. Oh. Jadi memiliki kepercayaan. Orang yang berikutnya, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Di ayat berapa? Wahyu 7. Oh, Wahyu 7, oke. Ayat 9. Oke. Saya baca dulu ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Yesus itu maksudnya untuk kepada Tuhan. Kenapa disematkan keselamatan bagi Allah? Apa ayat salah ini? Oh ya. Untuk Tuhan kan disematkan. Kenapa dia mau ngomong keselamatan bagi Allah gitu ya? Aturan kan yang tepat dari Allah dan untuk manusia, keselamatan untuk manusia. Dan tapi disematkan di sini keselamatan bagi Allah. Baik, pertanyaan yang baik Ibu ya. Jadi kan ditanya Ibu putar-putar adalah kenapa di Wahyu 7 ayat 10 ada manusia yang bernyanyi seperti ini, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sebelum saya jawab, sebenarnya ini ada jawabannya, tapi saya cek dulu di bahasa aslinya ya biar pasti. Cuman handphone saya dipakai untuk merekam lagi. Ada yang ini bisa bacakan KJV-nya untuk saya? Tolong satu orang. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth on the throne, and unto the Lamb. Oh baik, ya seperti yang saya duga. Jadi salvation to the Lord ya, to the Lord, to God gitu. Jadi maksudnya begini, ini adalah cara bicara orang Yahudi. Nah, bagi yang pernah ikut kelas Ibrani akan tahu cara orang Ibrani mengatakan memiliki itu dia pakai partikel le sebenarnya, yaitu artinya kepada atau untuk gitu. Jadi misalnya begini, orang Ibrani itu tidak punya kata memiliki gitu. Tapi kalau dia mau bilang memiliki, orang Ibrani akan bilangnya begini. Misalnya kita mau bilang Abraham punya 2 anak. Kalau Indonesia kan ada kata punya gitu kan, atau memiliki 2 anak gitu kan. Kita punya kata punya atau memiliki. Tapi kalau orang Ibrani kan ngomongnya begini. Pada Abraham ada 2 anak.
pada Abraham ada 2 anak. Begitu. Ya, itu cara orang Ibrani untuk mengatakan memiliki, karena mereka tidak punya satu kata yang spesial artinya memiliki. Gitu. Jadi pada Abraham ada 2 anak itu berarti kita bisa terjemahkan juga Abraham memiliki 2 anak. Gitu ya. Jadi ketika yang dimaksud sama di sini. Jadi kayak misalnya gini, pada Tuhan keselamatan, itu istilahnya. Jadi keselamatan pada Tuhan atau bagi Tuhan atau untuk. Jadi untuk di sini adalah maksudnya pada, gitu. Ya, to, ya. Jadi bahwa keselamatan bagi Allah, bagi di sini bisa juga diterjemahkan kayak untuk atau pada, gitu. Ya. Jadi keselamatan bagi Allah atau pada Allah. Keselamatan pada Allah. Jadi maksudnya keselamatan itu adanya pada Allah. Ya. Jadi itu adalah pemahaman yang jadi maksudnya begini loh. Dia bukan mengatakan bahwa Allah memerlukan keselamatan, tetapi bahwa keselamatan itu yang benarnya itu berada pada lingkup Allah, gitu. Bahwa dialah penyedianya sebenarnya. Oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi ini, nah itu mungkin tidak, maksudnya kalau kita pakai lihat bahasa Indonesia saja memang membingungkan bahasa Indonesia. Makanya kita perlu insight ke bahasa-bahasa asing. Ini yang diteliti para ulama. Ya. Ya, makanya karena mereka mencari-cari alasan. Oke. Kayaknya waktu kita habis ya. Waktu kita habis. Jadi kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kita sekarang jam 1.30 sampai jam 3 ada Suara Kristen Fundamental ini di Facebook ya. Jadi nanti bisa ditanya di sana juga. Kebetulan hari ini kalau nggak salah topiknya saya diminta apa itu? Apa kita percaya takdir? Ya, itu topik nanti di Suara Kristen Fundamental. Maka kita percaya takdir. Oke, kita akan masuk ke dalam kebaktian. Kita akan doa dulu. Ada waktu sekitar 15 menit untuk istirahat. Sebentar ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami, dan kami belajar firman-Mu. Kiranya kami diingatkan akan kebenaran-kebenaran yang sangat indah. Kalian kira tolong Tuhan supaya kami bisa mengaplikasinya dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan masuk ke kebaktian secara umum bersama dengan seluruh jemaat yang lain, baik anak-anak, orang dewasa, remaja, semua kami bergabung untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk belajar dari firman-Mu. Kami tolong juga saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.